ketika Nabi dalam keadaan sakit dan hendak hadir bersama dengan para sahabat untuk melakukan sholat dan juga untuk memberikan nasihat, berdakwah, tausiah. Kata Siti Aisyah meriwayatkan ketika Nabi sudah mulai berat badannya, yaitu sakitnya semakin parah. Nabi sakitnya itu semakin parah. Meminta izin kepada istri-istrinya untuk berada di rumahku, kata Siti Aisyah. Terakhir waktu itu, setiap kali Nabi berada di rumah istrinya, bertanya kepada istrinya, besok di rumah siapa? Besok di rumah siapa? Besok di rumah siapa? Terus ada ayat nanya terus, besok kilir di rumah siapa? Besok kilir di rumah siapa? Istri-istri Nabi paham. Ketika kalau Nabi banyak bertanya, besok di rumah siapa, besok di rumah siapa, bertanya terus, ini artinya Nabi terburu-buru pengen berada di rumahnya Siti Aisyah radhiyallahu anha wa arda, disebabkan oleh karena Siti Aisyah adalah istri Nabi yang punya kedudukan tersendiri di hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir ketika berada di rumah Siti Maimunah yang memahami maksud daripada Nabi, maka mereka semua istri-istri Nabi rembukan, rapat. Akhirnya bersepakat semuanya untuk mengizinkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berada terus di rumahnya Siti Aisyah. Karena Nabi udah sakit-sakitan, maka diizinkan setiap hari Nabi berada di rumahnya Siti Aisyah. Di sini kita bisa mengambil satu pelajaran, Pak Yayan, yaitu kewajiban untuk mengkilir apa yang menjadi hak istri, termasuk kepada hak untuk berada di rumah istri. Bagi mereka yang punya istri lebih dari satu, Patri istrinya berapa? Satu. Ini bagi yang dua nih. Kalau ada yang mau minat lebih, nah, termasuk kepada Nabi pun wajib memberikan hak istri-istrinya kilir pada hari dan waktu. Jadi kalau panana istrinya berapa misalkannya, itu harus adil. Istri pertama hari apa, istri kedua hari apa, waktunya jam berapa, itu harus adil. Hah? Satu juga enggak, satu juga jarang ya. Nah. Termasuk Nabi pun juga wajib memberikan hak istrinya, yaitu kilir hari dan waktu. Oleh sebab itu di dalam keadaan sakit pun juga, Patri, Nabi dibopong, digandeng untuk datang ke rumah istrinya. Panana, Yayan, istri dibopong, digandeng karena sudah tidak bisa berjalan, datang ke rumah Siti Maimunah. Besok di rumah siapa? Dibopong ke rumah Siti Maimunah. Besok siapa? Bopong Siti Aisyah. Terus kilir semuanya digandeng, dibopong. Nabi nanya lagi, di rumah siapa? Di rumah. Akhirnya paham, rapat. Akhirnya oleh sebab itu dalam keadaan sakit pun juga Nabi dipopong untuk datang ke rumah istrinya yang pulang, bopong lagi ke istrinya yang pulang, bopong lagi ke istrinya pulang, terus sampai istrinya lain, sebagai untuk memenuhi apa yang menjadi tanggung jawab di dalam agama. Terhadap Nabi pun termasuk di dalam kilir masa dan waktu pun juga menjalankan hak dari istrinya, memenuhi kewajiban Nabi untuk memenuhi kepada hak istri-istrinya. Nabi tidak mengatakan, aku mau di rumah Siti Aisyah aja. Enggak begitu. Istriku, aku lagi sakit nih. Aku mau di rumah istriku Siti Aisyah aja. Enggak begitu. Seolah-olah kalau mengatakan begitu, Pak Nana,
akan tergugur kewajiban yang diwajibkan oleh Allah dalam menjalankan kilir pada masa dan waktu pada istri-istri yang lain. Kalau Nabi bilang gitu, saya di rumah Siti Aisyah ya, berarti kalau begitu nanti hak-hak yang lain gugur, nggak bisa. Tapi caranya Nabi memberikan isyarat, yaitu meminta izin dan ridho dari istri-istri yang lain. Pada akhirnya mereka mengatakan istri-istri Nabi, kami ridho, kami rela, kami ikhlas, silahkan berada di rumah Siti Aisyah. Sehingga katanya ketika mereka istri Nabi mengizinkan Rasul berada di rumahku, kata Siti Aisyah, maka Nabi keluar dari rumah Siti Maimunah, dari rumah Siti Maimunah. Siti Maimunah itu adalah ipar daripada Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib. Sayyidina Abbas istrinya itu saudara dengan Siti Maimunah yang merupakan istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian makanya di sini dikatakan bahwa Nabi dibopong, digandeng, dibantu oleh dua orang untuk datang ke rumahnya Siti Aisyah. Siapa? Yang pertama Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib. Yang kedua di dalam kitab ini tidak disebutkan, tapi diriwayatkan dalam hadis yang lain, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, Patri, Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan bahwa salah satu, yang satu lagi di sebelahnya yang membopong Nabi, yang membantu Nabi keluar dari rumah Siti Maimunah ke rumahnya Siti Aisyah adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi yang pertama Sayyidina Abbas, yang kedua Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Biar kita mengenal kepada Nabi. Digambarkan dalam hal ini oleh Siti Aisyah, Nabi ketika datang itu kakinya seperti tidak berpijak untuk bertahan dengan kakinya sendiri. Jadi seperti diseret kaki Nabi itu. Kaki Nabi itu diseret pindah dari rumah Siti Maimunah ke rumahnya Siti Aisyah karena Nabi sudah tidak bisa berdiri sendiri. Kehidupan Nabi sudah repot sakitnya itu. Ketika datang ke rumah Siti Aisyah bersama Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib dan Sayyidina Ali bin Abi Muthalib, Siti Aisyah mengatakan, setelah sakitnya kuat, maka Nabi berpesan, tuangkan kepada aku 7 girob. 7 girob. Kalau kita mah gentong, tahu gentong? 7 girob. Girob ini apa? Kulit yang diisi air dan mulut kulitnya itu dari kulit kambing yang dikeringkan setelah bersih semuanya, itu dijadikan untuk menampung air, menyimpan air. Jadi Patri, girob itu kulit yang dipakai untuk menyimpan air. Jadi tempat menyimpan airnya adalah kulit. Tutup leher kulitnya juga itu dari kulit juga yang dikeringkan. Kalau disimpan di situ maka airnya akan dingin seperti air ditaruh di kendi. Kalau sekarang kan kendi nih, kalau di rumah kulit, maka Nabi berpesan, tuangkan air yang ada dalam girob atau gentong ini kepada aku, yaitu dari 7 girob. 7 girob. 7 girob ini ada beberapa penafsiran. Itu dari penafsiran ada yang menyebutkan 7 girob itu dari 7 sumberan air yang diambil dan disimpan di dalam girob dan dituangkan kepada Nabi. Jadi Nabi itu dimandikan dengan 7 sumber air yang ditaruh masing-masing di 7 gentong, kalau bahasa gitu Maya, banana ya, 7 gentong dari 7 sumber. Dan dikatakan 7 itu kenapa? Untuk mengambil keberkahan kepada angka 7 yang selalu banyak diulang-ulang di dalam ibadah tawaf. Tawaf berapa keliling? 7 keliling.
Syai. Syai berapa? 7. Puasa kifarat kepada orang yang hajinya tamatu berapa? 7 hari. Tapi kalau di negaranya 3 hari. Apa kalau gitu 7 hari. Walhasil angka 7 ini yang menjadi hukum kepada beberapa ajaran atau beberapa syariat diambil untuk jadi jumlah bilangan kepada air yang dituangkan kepada Nabi untuk mandinya Nabi dengan angka 7 karena beberapa syariat yang disyariatkan adalah menggunakan angka 7. Kemudian baginda Rasulullah kata Siti Aisyah mengatakan, tuangkan air itu kepada saya dari 7 girob. Disiramkan Nabi, mandi Nabi, disiramkan oleh Siti Aisyah dengan 7 sumberan di dalam kulit yang berisi air, yaitu girob. Mungkin dengan itu saya bisa bangkit, yaitu Nabi tak berdaya karena dalam keadaan sakit yang sangat dahsyat. Kalau bahasa Irfan mah, Kang Irfan mah, dengan 7 air sumberan ini mudah-mudahan saya bisa sembuh. Kalau kata Nabi, dengan 7 air sumberan ini mudah-mudahan saya bisa berdiri, bisa bangkit, bisa ibadah lagi, bisa dakwah lagi gitu. Sehingga dalam beberapa riwayat dikatakan bahwa ada seseorang datang menziarahi kepada Rasul Patri ketika sakit panas. Nabi waktu itu ketika sakit panas. Lalu disentuh kulitnya itu untuk mengetahui panasnya Nabi. Disentuh kulitnya Nabi. Begitu disentuh, langsung ditarik. Kayak air dididihkan pakai api di kompor. Begitu disentuh, panas. Panas banget. Itu yang menjari Rasul berkata, ya Rasulullah, kulit kamu, badan kamu sangat panas sekali. Sangat luar biasa. Kalau yang menyentuh panas, bagaimana yang merasakannya? Pasti lebih panas. Maka kata Nabi, bersabda kata Nabi, kami para anbiya, kami para nabi, kalau disangka dengan sangkaan prasangka adalah 2 kali lipat dari ditimpakannya kepada kami daripada ke orang lain. Jadi kalau kami para nabi dikasih panas, maka 2 kali lipat dari panas yang diberikan kepada orang lain yang memang dia sudah panas. Itu. Jadi 2 kali berat panasnya. Nabi Ayub itu sakit, Pak Yayan. Tapi sakitnya Nabi Ayub beda sama sakitnya Pak Yayan. Benar nggak? Pak Irfan luka paling merah, berdarah, sudah. Nabi Ayub keluar belatung. Sama nggak sakitnya Pak Irfan? Lukanya sama, tapi parahnya beda. Nabi Ayub itu lebih parah. Kulitnya itu sampai habis. Luka-lukanya orang nggak ada. Kulitnya sampai habis, dagingnya sampai habis dimakan belatung. Ada nggak? Nggak ada. Tapi Nabi Ayub habis badannya dimakan belatung sampai tinggal tulang belulang. Begitu sampai ke hati, lalu baru berdoa. Tadinya Nabi Ayub nggak mau berdoa, mau tawakal aja sama Allah. Begitu sampai belatung memakan hati, baru berdoa. Kenapa? Kalau saya hatinya dimakan, saya nggak bisa zikir kepada Allah. Kalau saya nggak bisa berzikir kepada Allah, saya nggak bisa. Baru ya Allah, sembuhkan aku. Baru sembuh. Gimana sembuhnya? Belatung itu jatuh. Yang satu yang jatuh ke air, yang satu jatuh ke daratan. Yang satu jatuh ke air jadi binatang apa? Jadi itu binatang apa ya, lupa lagi yang mana itu binatang bisa menyembuhkan. Yang satu jatuh ke darat jadi apa, lintah. Maka ada terapi lintah, itu sejarahnya dari Nabi Ayub. Nabi Ayub sembuh, itu jatuh jadi lintah itu bisa untuk mengobati. Makanya orang-orang terapi pakai lintah, itu sejarahnya dari Nabi Ayub. Kata Nabi 2 kali lipat kami lebih parah kalau
dari prasangka orang kalau sakit itu. Baginda Rasulullah ketika dituangkan air dituangkan, disiramkan kepada air, disiramkan airnya kepada Nabi, tujuannya untuk apa? Untuk al-istishfa, yaitu ingin mendapatkan kesembuhan, agar sembuh, paling tidak seger. Nabi itu berharap sembuh, setidaknya seger lah kalau di air ya. Patri kalau lagi panas pengennya apa? Minum, mandi, benar ya? Badan ini kalau kena air dia akan menjadi segar. Maka ketika air itu dituangkan kepada Nabi, tujuannya adalah untuk mendapatkan kesegaran. Tujuannya untuk apa? Untuk datang kepada para sahabat, untuk duduk bersama para sahabat, untuk dakwah, untuk menasehati, untuk sholat bersama-sama para sahabat, mau menyampaikan nasihat lagi, mau berdakwah lagi. Subhanallah, dalam keadaan sakit yang berdiri pingsan lagi, masih mau berdakwah, masih mau menyampaikan nasihat, pesan dari Allah. Kita pusing dikit libur ngaji. Nabi nggak begitu. Kita butuh uang dikit, libur ngaji, kerjaan. Siapa tuh? Saya, begitu. Gitu. Nabi enggak. Sudah di ujung sakit, udah sakit, bangun, pingsan lagi, bangun, pingsan lagi. Harus berharap masih bisa terus berdakwah. Itu tidak menjadi penghalang kepada Nabi untuk beliau masih ingin menyampaikan amanat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam beberapa riwayat dikatakan Nabi ketika sudah dituangkan air itu oleh Siti Aisyah dan juga beberapa orang membantu Nabi bangkit, ketika Nabi bangkit mau keluar rumah, Nabi jatuh pingsan lagi. Waktu itu. Kemudian Nabi ingin lagi dibopong lagi ke tempat pembaringan karena habis mandi mencoba berjalan, jatuh pingsan lagi, dibopong lagi ke tempat pembaringan. Kemudian Nabi bangun dari tempat pembaringan, kata Nabi, udah sholat belum? Waktu itu kaum muslimin sedang menunggu Nabi berjamaah sholat Isya. Kan sholat Isya panjang ya, ditungguin sampai malam juga, sampai kapanpun mau ditungguin gitu. Kata Siti Aisyah, belum ya Rasul, mereka sedang menunggu engkau wahai Rasul. Para sahabat menunggu di masjid, menunggu keluarnya Nabi, sebab kebiasaan mereka di dalam sholat adalah yang mengimamkannya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika itu kata Nabi, bantu aku kembali ke mihrab, semacam gentong untuk dituangkan sekali lagi, coba bantu aku ke mihrab lagi untuk disiramkan lagi, dimandikan lagi untuk mendapatkan kesegaran. Maka dituangkan kembali sekali lagi. Setelah selesai, lalu Nabi bangun, jatuh lagi, pingsan lagi, disiramkan lagi, jatuh pingsan lagi, disiramkan lagi, bangun, jatuh pingsan lagi, sampai beberapa kali. Sampai pada akhirnya Rasul melihat bahwa dirinya tidak mampu lagi untuk keluar rumah. Lihat putri, sampai dibopong, nggak bisa keluar rumah, sampai digandeng, pengen ngaji, datang ke masjid apa? Ngaji, menasehati, berdakwah. Makanya kita masih kecil, kalau ada halangan dikit-dikit nggak ngaji, dikit-dikit, nanti ya saya belum nyuci, nanti ya saya belum nyetrika. Nabi nggak begitu. Baru Nabi berpesan setelah melihat dirinya tidak mampu, Nabi berpesan, beritahu kepada Abu Bakar untuk menjadi imam. Berpesan kepada Siti Aisyah. Kata Siti Aisyah, ayahku ini orang lembut hatinya, nanti dia akan membantumu wahai Rasul. Diberitahulah sama Siti Aisyah untuk Abu Bakar untuk menjadi imam. Kata Sayyidina Abu Bakar, wahai Umar, engkau saja yang menjadi imam.
Kata Sayyidina Umar mengatakan, kamu lebih baik dari aku untuk menjadi imam. Kata Abu Bakar, tidak, aku nggak bisa jadi imam. Kalau saya jadi imam, nanti nangis, bagaimana sholat nangis? Wah, pokoknya saya nggak bisa. Terjadi perdebatan saling menolak untuk menjadi imam, yang akhirnya Sayyidina Abu Bakar mengalah menjadi imam. Karena Rasul memerintahkan Abu Bakar yang menjadi imam. Diambil dari peristiwa ini, pelantikan Rasul kepada Sayyidina Abu Bakar untuk menjadi imam dalam sholat adalah sebagai isyarat ridhonya Rasul untuk beliau Sayyidina Abu Bakar memimpin imam setelah wafatnya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Fasyahid, dalam hal ini ada beberapa pelajaran. Yang pertama, Nabi mempunyai bekas air namanya mikhlab, yang kecil ataupun yang besar, yang digunakan sesuai keperluan. Nabi punya mikhlab. Yang kedua adalah kesungguhan baginda Rasulullah untuk menyampaikan dakwah tanpa mengenal keadaan. Dalam keadaan susah apapun, masih juga pengen berjamaah sholat, pengen berdakwah, pengen menyampaikan nasihat kepada para sahabat. Jadi Pak Nana, Pak Tri, kita ngaji jangan sedikit-sedikit libur. Harusnya begitu. Jangan sedikit-sedikit libur. Berjuang terus menyampaikan amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keadaan mau pergi sholat itu dibopong. Nabi mau sholat berjamaah itu dibopong, bukan sendiri, digandeng. Nggak mampu sendiri. Waktu itu sholat isya. Kan sholat isya waktunya panjang tuh. Ditungguin sampai lama. Pingsan lagi, bangun lagi, disiramkan lagi, pingsan lagi, bangun lagi, terus ditungguin. Itu berjamaah itu ditungguin. Sampai kapanpun juga, sampai subuh ditungguin. Begitulah. Nabi mau keluar berkali-kali, pingsan lagi. Setelah melihat dirinya tidak mampu, menyuruh Abu Bakar untuk menjadi imam. Ketika Abu Bakar menjadi imam, akhirnya Abu Bakar menjadi imam. Ketika bergerak untuk menjadi imam, takbir Allahu Akbar. Ketika sholat berjamaah baru dimulai oleh Sayyidina Abu Bakar, maka Nabi pun badannya agak ringan. Lalu Nabi pun bangun dan membarukan wudunya. Ketika itu Nabi keluar dari rumahnya. Itu keluar dari rumahnya. Kalau dari rumahnya ke makam Nabi yang sekarang, kalau panana semua jamaah di sini kalau ke makam nanti lihat rumah Nabi ke makam Nabi itu dekat. Pintu untuk keluar itu para makmum yang menjadi makmum kepada Sayyidina Abu Bakar bisa melihat kalau Nabi keluar. Tapi karena Sayyidina Abu Bakar berdiri di posisi mihrab di depan, dia tidak melihat Abu Bakar berada di sini. Pintu Nabi keluar itu di sana, makmum di situ. Sini agak kosong. Begitu Nabi keluar, makmum semua bisa melihat Nabi. Tapi Abu Bakar, imam, tidak bisa melihat. Maka ketika itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang sedang menjadi imam dan tidak melihat Nabi keluar. Terlihat Nabi keluar oleh makmum, semua makmum melihat karena pintunya di situ, imamnya di sini, berjamaahnya di situ. Makmum pun tepuk punggung tangan, plak. Sampai masjid menjadi bising, sampai masjid menjadi ramai, orang-orang pada tepuk tangan, rame, kayak anak kecil gitu, rame. Ini Sayyidina Abu Bakar risau, ini ada apa ini makmum semuanya tepuk tangan, tepuk punggung tangan, yaitu makmum ingin memberitahukan kepada Sayyidina Abu Bakar kalau Nabi sudah keluar mau sholat bersama kaum muslimin. Itu baru rakaat pertama, baru saja dimulai.
Tapi waktu itu mereka sudah masuk takbiratul ihram di dalam sholat, tidak boleh bicara bahwa Rasul keluar mau sholat berjamaah sebab mereka sudah berada di dalam sholat. Maka Nabi masuk dalam shop paling depan. Setelah masuk paling depan, Sayyidina Abu Bakar lagi di belakang, melirik menoleh ke belakang, tapi meliriknya itu hanya kepalanya saja, badannya tetap menghadap ke kiblat. Dalam keadaan menoleh kepalanya, terlihat di situ ada Rasulullah. Karena baru rakaat pertama, baru Sayyidina Abu Bakar mundur ke belakang. Begitu mundur ke belakang, ditahan oleh Nabi. Nabi belum duduk. Ditahan oleh Nabi. Lanjutkan sholatnya. Jangan mundur, lanjutkan sholatnya. Jangan ke belakang. Sama Nabi ditahan, disuruh melanjutkan sholatnya. Supaya meneruskan menjadi imam. Di sini kita dapat memahami. Orang kalau dalam sholat menoleh kepalanya ke kanan ataupun ke kiri adalah tidak membatalkan sholat. Selagi dada tidak terlepas dari kiblat, dadanya itu harus ke kiblat, maka nggak batal pandangan. Kalau dadanya keluar dari kiblat batal. Kalau kepalanya saja maka tidak membatalkan sholat. Karena demikian ketika Sayyidina Abu Bakar menoleh ke belakang tapi badannya tidak berubah dari menghadap kiblat, maka di sini tidak membatalkan sholat. Baginda Rasulullah ketika memberikan isyarat kepada Sayyidina Abu Bakar untuk tidak mundur ke belakang, maka Nabi pun sholat dalam keadaan duduk sebab tidak mampu untuk berdiri. Nabi sholat dalam keadaan duduk berjamaah, bermakmum kepada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ketika ditahan terus untuk menyambung sholatnya menjadi imam untuk melanjutkan, kemudian Nabi pun mulai takbiratul ihram. Allah Akbar, takbiratul ihram sambil duduk. Tapi setelah Nabi takbiratul ihram, Sayyidina Abu Bakar tetap mundur ke belakang, padahal sudah dilarang oleh Nabi, sudah ditahan oleh Nabi. Nabi sudah bilang lanjutkan Abu Bakar untuk menjadi imam. Setelah Nabi takbiratul ihram itu Sayyidina Abu Bakar tetap mundur. Taipan. Ketika mundur ke belakang, Nabi sholatnya duduk. Panana. Sayyidina Abu Bakar awalnya berada di hadapan Nabi, tetapi mundur ke belakang, di belakang Nabi posisi duduk, sehingga Sayyidina Abu Bakar berada di belakang Nabi dan bermakmum kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pindahnya dalam sholat, karena jadi bukan di luar sholat, di dalam sholat pindahnya di dalam sholat. Takdimnya Abu Bakar kepada Rasulullah. Lihat Pak Yayan, lihat, perhatikan takdimnya para sahabat kepada Rasul. Kita kepada para ulama harus takdim, kepada guru-guru harus takdim. Para sahabat takdim kepada Rasul sehingga mundur ke belakang, sehingga kaum muslimin tak terlihat Nabi sholat. Kan duduk Pak Tri. Kaum muslimin itu enggak melihat Nabi sholat karena lagi duduk. Yang terlihat siapa? Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar bermakmum kepada siapa? Kepada Pak Tri. Sayyidina Abu Bakar bermakmum kepada siapa? Kepada Rasul. Ini semua sahabat waktu itu bermakmum kepada siapa? Kepada Rasul, dengan melihat gerakan Sayyidina Abu Bakar. Berimam semuanya kepada Rasul, tapi melihatnya gerakan Sayyidina Abu Bakar. Kenapa? Karena Rasul nggak lihat dulu. Yang awalnya menjadi imam kemudian berubah menjadi makmum.
Sayyidina Abu Bakar bermakmum kepada Rasulullah, muslimin juga bermakmum kepada Rasulullah, tapi Rasulnya nggak kelihatan, melihat kepada gerakan Sayyidina Abu Bakar sampai selesai. Paham Pak tadi? Pak Nana paham? Pak Nana? Pak Yayan? Pak Irfan paham? Kata Rasul, ya Abu Bakar, setelah selesai sholat ditanya sama Rasul, ya Abu Bakar, kenapa kamu masih mundur ke belakang? Aku kan sudah suruh, aku sudah halangi kamu mundur dari ke belakang, dan aku sudah perintahkan kamu untuk melanjutkan menjadi imam. Ini perintah. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Ya Rasulullah, tak sepatutnya anak Abu Kuhafah ini, yaitu dirinya sendiri, Abu Kuhafah itu saya, tak sepatutnya saya mendahului Rasulullah untuk menjadi imam. Aku tak boleh menjadi imam kepada engkau wahai Rasul. Aku tak boleh menjadi imam kepada Rasul. Mundur meskipun dilarang, meskipun diperintahkan oleh Rasul. Ini namanya muntahal azab. Ini namanya muntahal azab. Apa namanya? Muntahal azab. Puncak daripada adab yang tingginya para sahabat, puncak daripada adab, puncak daripada akhlak, puncak daripada sopan santun kepada Rasulullah. Dalam hal ini Nabi perintah, jangan kau mundur. Ini perintah Nabi. Perintah Nabi harus dijalankan nggak? Harus. Kata Nabi, jangan kau mundur. Sayyidina Abu Bakar mundur atau tidak? Mundur. Berarti kan Abu Bakar enggak nurut sama Nabi, enggak menjalankan perintah kepada Nabi. Apakah tidak mendengarkan Abu Bakar pada perintah Nabi? Abu Bakar mendengar perintah Nabi supaya jangan mundur. Irfan. Tapi justru itu lebih daripada ketaatan yang lebih. Kalau bahasa Patri mah, akhlak lebih tinggi daripada ilmu. Nah, kalau para sahabat itu takdim lebih tinggi daripada perintah Rasul. Misalkan ini Pak Nana sama saya, di sini ada gorengan, tinggal satu. Misalkan ini contoh ya, Pak Nana makan, diperintah nih suruh makan gorengan. Kalau Pak Nana nggak mau, berarti kan nggak nurut perintah saya. Tapi Pak Nana bilang, ini Pak Ustadz belum kebagian. Kalau saya makan, berarti Pak Ustadz kelaparan. Berarti saya nggak sopan. Maka Pak Nana nggak nurut perintah gurunya. Itu namanya takzim, hormat daripada menjalankan apa yang diperintahkan. Paham nggak? Abu Bakar itu mendengar Rasul melarang mundur, tapi terus aja mundur. Kenapa? Karena akhlak lebih tinggi daripada ilmu, akhlak adab lebih tinggi daripada perintah Rasul. Kayak Pak Nana sama istrinya, jangan Pak Nana deh, Zaid sama istrinya, kata Zaid, hei istriku, nih bunuh aku. Zaid memerintahkan untuk membunuh. Kalau diikuti perintah untuk membunuh, berarti kan adabnya kurang. Masa saya membunuh suami saya sendiri, meskipun lagi cekcok, meskipun lagi marah-marahan? Jangan diikuti. Paham nggak? Nah, gitu. Nah. Bukan tidak dengar perintah Nabi, tapi justru itu lebih daripada ketaatan yang lebih lagi. Jadi begini Pak Tri, Abu Bakar jangan mundur. Kalau Abu Bakar nggak mundur itu taat nggak? Abu Bakar jangan mundur. Lalu Abu Bakar nggak mundur itu taat nggak? Taat. Tapi Abu Bakar tetap aja mundur, maka itu taat yang lebih dari taat. Paham nggak?
kayak nggak taat, tapi itu lebih daripada taat. Abu Bakar, jangan mundur, kamu tetap jadi imam. Lalu Abu Bakar nggak mundur, itu taat. Tapi yang taat lebih dari taat, the best is the best gitu ya. Yang terbaik dari yang terbaik, dia malah mundur. Kenapa? Karena kalau tetap di depan, etika sopan santunnya kurang. Kenapa? Allah menghormati kepada Rasul. Allah tidak akan menciptakan alam dunia kalau tidak sebab Rasul. Rasul diciptakan hanya untuk menjadi kekasihnya Allah. Maka berani-beraninya saya jadi imamnya kekasih Allah dengan hanya perintah dari Rasul, tapi tidak memandang Allah yang mencintai kepada Rasul. Paham nggak Pak Irfan? Paham nggak Pak Nana? Allah. Nah ini akhlak etika yang di atas etika ada etika, di atas ilmu ada akhlak, di atas perintah ada lagi adab sopan santun di atas daripada perintah tersebut. Yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar karena melihat daripada kedudukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hatinya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, yaitu Abu Bakar, yaitu adab sopan santun kepada Rasulullah. Walhasil baginda Rasulullah mempunyai suatu beban untuk menyampaikan ini tanpa pamrih, maknanya tak mengenal keadaan, dalam keadaan apapun juga beliau tetap berusaha untuk menyampaikan risalah yang diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun harus boncos tetap ngaji, meskipun harus nyuci tetap datang ke pengajian, meskipun lagi malas tetap datang ke pengajian. Itu akhlak-akhlak daripada Rasul di dalam menjalankan kewajiban perintah dari Allah. Nah, lanjut. Selesai Isya, selesai berjamaah bersama Rasul imam tapi sambil duduk. Abu Bakar berubah menjadi makmum. Sahabat melihat Nabi selesai Isya, itu sahabat melihat Nabi sedikit gembira dengan hadirnya Rasulullah pada sholat Isya pada waktu itu, karena dikira sahabat Rasul nggak akan hadir karena kan pingsan terus. Kemudian waktu subuh, nih Pak Nana, Pak Irfan, waktu subuh, Nabi pun dalam keadaan sakit lagi, Pak Tri. Waktu Isya mah sakit tapi mampu datang. Ketika subuh, sakit lagi. Kemudian, karena sakit lagi, Nabi menyuruh kepada Sayyidina Abu Bakar untuk menjadi imam. Maka pada sholat subuh, ketika baginda Rasulullah memerintahkan kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq untuk menjadi imam, maka Sayyidina Abu Bakar pun menjadi imam. Tapi Nabi tidak sholat bersama dengan kaum muslimin. Nabi sholat di rumah sendiri. Waktu Nabi keluar dari rumahnya dan membuka tirai atau gordeng rumah Nabi, dibuka gordengnya nih. Di situ Nabi melihat para sahabat sudah sholat bersama-sama, Kalau yang waktu malam, waktu sholat Isya masih ada tolak menolak. Sayyidina Abu Bakar disuruh imam, nyuruh kepada Umar enggak mau, saling tolak menolak waktu sholat Isya. Tetapi waktu sholat subuh diperintahkan Abu Bakar menjadi imam, sudah nggak ada perdebatan lagi, nggak ada tolak menolak lagi. Begitu Abu Bakar disuruh imam, maka Sayyidina Abu Bakar langsung tidak menolak lagi, langsung menjadi imam. Nabi nggak ikut berjamaah. Ketika itu Nabi ketika sholat berjamaah, Nabi membuka gordeng. Tahu gordeng? Tirai jendela gitu ya. Gordeng ya, Pak Yayan tahu kan? Dibuka tirai. Melihat sholat jamaah lagi, sholat. Semua namanya dari masjid ke tempat Nabi itu dekat. Begitu Nabi buka gordeng yang gede, semua makmum, semua jamaah melihat kepada Nabi semua.
Nah ini bisa jadi setelah selesai sholat lagi zikir, bisa jadi ketika sholat juga. Yang jelas Nabi melihat makmum sholat berjamaah. Begitu Nabi membuka tirai gorden, semua para sahabat menatap Nabi. Semua sahabat menatap Nabi kecuali Abu Bakar. Karena ada di depan. Semua menatap, melihat Nabi tersenyum, Nabi bahagia, melihat semuanya kaum muslimin berjamaah sholat diimamkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Nabi terlihat bahagia. Nabi terlihat bahagia oleh mukmin. Kata perawi mengatakan panana tabassam, yaitu orang yang sholat kaum muslimin ini terlihat gordeng tirai rumahnya Nabi, semuanya pada menatap tirai gordeng rumahnya Rasul. Jadi makmum di belakang semuanya melihat kepada baginda Rasulullah yang membukakan tirainya selebar-lebarnya. Dan kata perawi mengatakan, aku melihat beliau Nabi tersenyum. Kemudian setelah Nabi tersenyum, tirai itu ditutup kembali. Waktu itu sholat subuh, Pak Tri. Ditutup kembali tirainya. Ditutup kembali. Setelah itu kaum muslimin telah selesai sholat subuh. Sudah selesai. Oh tadi ada Nabi tersenyum. Lalu ditutup lagi gorengnya. Mereka pun pada pulang setelah sholat subuh dengan semangat semuanya, Pak Tri. Pak Tri, semua jamaahnya itu yang sholat berjamaah itu bahagia, semangat. Sebab apa? Sebab tadi Rasul sudah bangun sendiri. Kalau sholat isya masih dibopong ke masjid, tapi hari ini, subuh ini sudah bangun sendiri. Nabi memang enggak sholat berjamaah, tapi Nabi sudah bangun sendiri dan tadi melihat tersenyum, Nabi terlihat bahagia. Ini udah kemajuan, udah bagus, sudah sehat, sudah. Ini akan kembali pulih, maka semuanya keluar dari masjid dengan bahagia, dengan senyum, dengan gembira, ngobrol bersama teman-temannya bahwa Rasul sudah bisa bangun sendiri, senyum, dilihat digordeng. Maka ketika mendapati berita subuh bahagia, pas mendapati berita di waktu duha, baginda Rasulullah dikabarkan meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Baru dari situ kaum muslimin dalam keadaan kacau, yaitu tidak dapat mengendalikan dirinya masing-masing. Semuanya kacau, semuanya sedih, semua tidak dapat dibayangkan bagaimana kacau balaunya hati setiap orang mukmin di situ. Tadi pagi terlihat Rasul senyum. Tadi pagi terlihat Rasul bangun sendiri. Tadi Rasul terlihat bahagia. Waktu duha Rasul tidak ada. Semuanya kacau balau. Sampai Sayyidina Umar berkata, siapa yang mengatakan Rasul sudah mati, saya tebas lehernya. Semua orang pada ketakutan dengan histerisnya Sayyidina Umar. Siapa yang mengatakan Rasul mati, saya akan tebas sekarang juga lehernya. Sayyidina Umar teriak-teriak di masjid. Dia tidak menerima, hatinya belum menerima. Siapa yang berani mengatakan Rasul meninggal dunia, saya tebas lehernya. Langsung para sahabat, tidak ada yang berani mengatakan Rasul meninggal dunia. Dan Sayyidina Umar terus menantang ke semua orang, siapa yang berani mengatakan Rasul meninggal, saya tebas lehernya. Abu Bakar waktu itu di situ, Umar diam. Itu Sayyidina Umar enggak mau diam, dia terus berkeliling sambil golok, siapa yang berani menyebutkan Rasul mati, siapa? Nyari-nyari. Umar diam. Tidak mau juga itu diam Umar. Maka Sayyidina Abu Bakar tanpa menoleh
Umar yang terus berteriak-teriak sambil histeris, mengacung-acungkan pedangnya. Siapa yang mengatakan Nabi mati akan saya tebas sekarang juga. Maka Sayyidina Abu Bakar langsung naik ke mimbar, langsung berkhutbah. Maka Sayyidina Abu Bakar berkhutbah. Kata Sayyidina Abu Bakar berkhutbah, "Man kana ya'budu Muhammadan fa innama Muhammadan kanut." Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad telah meninggal dunia. Tapi siapa yang menyembah Tuhannya Muhammad, maka Tuhannya Muhammad adalah maha hidup dan tidak mati. Maka dibacakan firman Allah, "Afa imma au kutila in qalabtu mala aqabikum wa ma yanqalib ala aqibai fala yadurullaha syai'a." Muhammad itu adalah seseorang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila Rasul itu mati atau dibunuh, akankah kamu berpaling daripada ajarannya? Dalam firman Allah, "Afa immata au qutila." Adakah bila mana Muhammad meninggal atau dibunuh, kamu mau berpaling? Waktu itu sedang dalam keadaan histeri. Semua orang, termasuk Sayyidina Umar, dalam keadaan tidak dapat mengendalikan dirinya masing-masing. Kaum muslimin takut untuk berbicara karena Sayyidina Umar mengacung-acungkan pedang. Sayyidina Umar sudah mengancam akan memenggal kepalanya kepada orang yang mengatakan Nabi Muhammad telah meninggal. Berisik, bising, gemuruh di masjid pada waktu itu. Enggak karu-karuan. Kata Sayyidina Abu Bakar, "Umar diam, Umar diam." Umar tidak mau diam. Dalam keadaan Sayyidina Umar tak mau diam, Sayyidina Abu Bakar tak peduli Sayyidina Umar, terus naik ke mimbar, barulah berkhutbah. Setelah berkhutbah, baru ketika dibacakan ayatnya oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, baru Sayyidina Umar meredam, baru terdiam. Setelah tenang, kata Sayyidina Umar, saya seakan-akan tidak pernah mendengar ayat ini. Saya belum pernah mendengar ayat ini, baru sekarang saya mendengar ini. Afa immata, kalau Nabi meninggal atau dibunuh, apakah kamu akan ingkar? Akan kamu berpaling daripada Nabi? Padahal ayat itu selalu dibacakan oleh Sayyidina Umar. Tetapi ketika emosi, ketika tidak mengendalikan diri, maka ilmu itu langsung hilang. Sayyidina Umar langsung hilang ilmu saking cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kisah diceritakan supaya kita lebih memahami, lebih cinta lagi kepada baginda Rasulullah. Bagaimana para sahabat takdimnya kepada Rasulullah, bagaimana Sayyidina Umar cintanya kepada Rasulullah. Maka kita mendatangi pengajian ini, mudah-mudahan ini menjadi wasilah kita semakin cintanya kepada Rasulullah, dan kita semua mendapatkan syafaat daripada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.